Bapa di surga, itulah doa kami supaya seharian ini dan sesudah ini hidup kami meluap dengan Roh Kudus, sehingga dosa tidak lagi menggerogoti kami, kedagingan tidak lagi menggerogoti kami, tetapi Roh yang diutus Bapa ke dalam dunia untuk menyingkirkan segala dosa dan kedagingan, sungguh-sungguh kami alami selama kami tinggal di dunia. Berkati kami, sebentar kami akan masuk ke dalam makalah ini. Sekali lagi kami berdoa, menyerahkan ruangan ini. Jika ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu kami, mencuri perhatian umat-Mu, dalam nama Yesus kami tolak dan kami perintahkan meninggalkan ruangan ini dan anak-anak. Perintahkanlah malaikat-malaikat-Mu bersama kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, kita masuk kepada makalah kita, Roh Kudus dan karunia Roh. Ya, karena masih terang, mungkin tidak terlalu kelihatan. Ya, tadi dikatakan buku Roh Kudus, ini ada di belakang. Semua buku yang dijual di belakang itu semua harga potongan. Jadi kalau ada Bapak Ibu belinya di luar lebih mahal, ya memang karena hari ini, jadi harga itu tidak salah. Cuman harga hari ini harga potongan. Misalnya kemuliaan Yesus, ada saja Bapak yang beli, boleh angkat tangan tolong. Ada saya lihat saja yang pegang buku itu, buku kemuliaan Yesus. Betul, tolong diangkat Pak. Kemuliaan Yesus. Nah, tolong judulnya dikasihkan. Nah itu dia bukunya, makasih Pak. Itu tebal sekali. Ya 90 dan 95.000 dijual di toko. Di sini 70.000. Ya, ini kalau tidak salah di belakang 20.000 kalau tidak salah. Ya. Jadi semua ada di bagian ini. Baik, kita masuk kepada ini. Kita lihat pengantarnya. Di sini dikatakan bahwa pengajaran tentang Roh Kudus itu sudah sangat beraneka ragam. Ya, sebutlah misalnya aliran SD, ya Saksi Jehovah. Roh adalah kuasa Allah, bukan Allah. Itu dia. Jadi Saksi Jehovah berkata, Roh Kudus bukan Allah, Yesus bukan Allah. Itu dia. Karunia Roh yang mutlak adalah bahasa lidah. Demikian pengajaran dari gereja tertentu. Ya, yang mutlak itu adalah bahasa lidah. Karena itu mati-matian mengejarnya. Baptisan Roh adalah baptisan khusus dialami setelah pelumpangan tangan pendeta. Jadi dikatakan baptisan Roh itu mutlak dan harus dialami melalui pembaptisan tangan pendeta. Saya harap Bapak Ibu waktu mendengar ini mau terbuka menerima pengajaran. Bapak Ibu tidak wajib untuk mengikuti apa yang saya katakan jika itu tidak sesuai Alkitab. Ya. Jadi kita tidak bermain denominasi di sini. Kita bermain pengajaran Alkitab. Saya tidak mau mengajarkan denominasi manapun. Betul. Jadi saya kalau mengajar tidak perlu lihat kiri kanan. Saya ketat kepada Alkitab. Saya belajar teologi semua tidak di dalam negeri, semua di luar negeri yang berbobot, berkualitas. Itu sebabnya doakan saya terus menulis buku. Saya berkata kepada Tuhan, seperti Engkau memberkati 5 roti 2 ikan, berkatilah buku ini bagi jemaat. Jangan ada yang malas, tapi betul-betul supaya gereja Tuhan dibangunkan. Sekitar 300-an yang mendaftar kemarin. Itu bisa jauh lebih hebat dari 10.000 yang datang ke Istora. Jikalau 300-an itu adalah orang-orang menjadi pilar gereja. Ya. Next, ya kita ya, siapakah Roh Kudus? Ya, apakah Roh sekedar kuasa Allah atau dia adalah Allah sendiri? Ya, apakah ada pernyataan Alkitab secara eksplisit, maksudnya secara tegas, bahwa Roh itu adalah satu pribadi? Apakah ada dinyatakan bahwa dia adalah Allah juga? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali bikin kita bingung, kan? Ya. Apakah Roh sekadar kuasa?
atau dia Allah sendiri? Allah atau kuasa? Apakah ada pernyataan Alkitab secara tegas menyatakan roh adalah pribadi, oknum yang bisa sedih, yang bisa senang? Kalau dia pribadi dinyatakan Alkitab, apakah pernah dinyatakan tegas dia Allah sendiri? Kalau ada, mestinya saksi Yehova harus langsung mengganti doktrinnya. Itu sebabnya saya sangat mengundang semua aliran saksi Yehova datang ke rumah saya, dan dengan hati yang terbuka saya suruh mereka datang belajar dan mau. Oh ya, mereka senang kan datang ke berbagai rumah. Jadi waktu saya berdiskusi tentang Yesus, dia berkata tidak begitu bahasa Yunaninya. Saya bilang justru Yunaninya begitu. Jikalau masuk kepada Yunani, mau tidak mau akan tidak ada keraguan Yesus itu Allah. Kayak dalam Yunani kata yang digunakan jelas Theos, bukan sekedar kurios. Kurios pun mengatakan Tuhan, tapi bisa kurios juga bisa dikatakan kepada yang berkuasa, seperti kaisar adalah kurios. Tapi Theos tidak bisa. Nah, Theos itu adalah kata yang digunakan kepada Yesus. En arche, en hologos, kai hologos, en prostotheon, kai Theos, en hologos. Dan logos itu adalah Theos. Ya. Jadi kita tidak bawa denominasi. Saya bersyukur di sini ada banyak dari sekolah teologi yang datang. Ya, kiranya adik-adik semua boleh belajar banyak. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Ya, Roh dalam perjanjian lama itu kita bahas nanti. Lalu roh dalam perjanjian baru. Lalu sebenarnya kalau diteruskan roh dalam masa pencerahan, roh dalam masa reformasi. Tapi itu terlalu rumit, nanti kita masuk ke sini saja. Roh dalam PL, roh dalam PB, lalu pekerjaan Roh Kudus seperti apa? Tadi doa si Pak Hutar, Tuhan tolong supaya hamba-Mu membawakan firman-Mu bisa dipahami. Ya, memang sangat sedih kalau kita khotbah nggak bisa dimengerti. Ya, saya tulis di sini lebih jelasnya, lihat buku saya Mengambil Segala Roh Kudus dan Karunia Roh. Itu ada di halaman 11 sampai 33. Jadi saya berkata, puji Tuhan, meskipun buku ini relatif tipis, saya sangat yakin semua yang perlu diketahui jemaat ada di sini. Ya, di sini ada mahasiswa teologi. Kalau pernyataan saya salah, nanti datangi saya kasih tahu bahwa itu salah. Lalu roh dalam perjanjian lama. Ya, nanti makalah ini ada yang buat Bapak Ibu. Roh dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, ya, kata yang digunakan adalah ruah. Ruah Elohim, begitu. Ruah muncul sebanyak 378 kali. Kata ini muncul pertama kali pada Kejadian 1 ayat 2. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? 378 kali munculnya, dan sudah sejak lembar pertama. Berarti pengajaran Roh Kudus untuk Alkitab kita sangat kaya. Sayang sekali gereja masih sangat bingung dengan Roh Kudus itu. Betul. Doa saya setelah Bapak Ibu belajar bisa membagikan itu dengan tegas kepada orang lain. Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Beresit bara Elohim etasamayim beit haaretz, veruach Elohim merachafet el peni tahok. Dan ruah, the Spirit of God itu menguasai, merachafet, menguasai seluruh bumi. Mengerami seperti ayam, induk ayam mengerami telurnya supaya menetas. Veruah Elohim merachafet al-feneideho, di atas seluruh permukaan bumi, karena dia mau memberkati bumi sehingga
tanah kering dan tandus, tidak ada yang menanami. Allah tumbuhkan nanti lagi, muncul lagi tanam-tanaman hijau. Orang sudah bakar gundul habis, Allah merahefek itu, menaungi lagi, dimunculkan lagi kehidupan dari dalam. Sangat indah. Itulah Allah kita. Allah mencintai kehidupan, Roh mencintai kehidupan. Kita juga diberikan begitu. Jadi pengajaran tentang Roh Kudus sudah ada sejak lembar pertama Alkitab. Puji Tuhan. Kata ruah, cuman sekarang berarti apa? Ruah itu artinya apa? Ini penting. Dalam seminar ini ruah itu tidak selamanya berarti roh. Ruah bisa berarti roh. Ruah bisa berarti angin. Bisa angin. Jadi kalau dikatakan berhembuslah Roh Kudus, nah hati nih jadi angin nanti dia. Ya. Karena nyanyinya beruri, berhembus angin malam. Nah itu dia. Berhembuslah Roh Kudus, lalu berhembus angin malam, berarti bisa dipahami Roh Kudus sama dengan angin. Bisa begitu. Tapi bisa juga nafas. Ya, jadi bisa berarti roh, angin dan nafas. Nah, Yehezkiel 37 ada semua di dalamnya. Coba diperiksa sama-sama sama tetangganya. Ayat mana yang bicara roh, ayat mana yang bicara angin, ayat baca yang bicara nafas. Dari ayat ini diperiksa. Yehezkiel 37 ayat 5, ayat 6, ayat 8, ayat 10, ayat 9, 14. Coba sama-sama bicara sama tetangganya, BA sama-sama, penelahan Alkitab sama-sama. Yehezkiel 37. Kalau sudah dapat boleh didiskusikan. Ayat mana bicara angin, ayat mana bicara nafas, ayat mana bicara roh. Sudah? Belum. Ayat 5, 6, 8, 10 diterjemahkan dengan apa? Nafas. Ayat 9 diterjemahkan dengan apa? Penjuru, keempat penjuru angin. Hai nafas hidup. Jadi ada dua. Ada nafas, ada angin. Ayat 14 diterjemahkan dengan apa? Roh. Jadi lihat ini. Jadi kata ruah Yehezkiel 37 langsung semuanya ada. Ya, ruah. Nah, dalam perjanjian baru kata yang digunakan adalah pneuma, Yunani, pneuma. Ditemukan 220 kali. Jadi kalau dibandingkan dengan tadi 300 berapa tadi? Tambahkan 220, 500 berapa? Jadi cukup banyak. Saya harap dengan demikian jemaat boleh mantap belajar tentang ruah atau pneuma ini. Jadi sama seperti PL, PB juga memberikan frekuensi yang sering untuk kata pneuma. Artinya apa? Ini artinya kita lihat. Apa kata pneuma? Bisa berarti roh. Galatia 4, 5, 6.
hidup oleh roh. Bisa berarti angin. Yohanes 3, Yesus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup kemana dia mau. Pneuma. Bisa juga berarti nafas. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Nafas Allah nanti akan menyingkirkan antikris itu. Jadi kita lihat PL, ruah bisa berarti nafas, angin, dan roh. PB, pneuma bisa berarti roh, angin, nafas. Nah, karena itu kita mesti hati-hati. Betul kalau teman kita dari Saksi Jehovah berkata bahwa ruah, pneuma itu angin, kuasa Allah. Betul pada kata-kata tertentu. Tapi mereka harus melihat ada kata ruah atau pneuma yang diarahkan kepada pribadi. Ini yang mau kita teruskan pelajari. Ya. Siapakah Roh Kudus? Perhatikan nama-nama berikut yang memberi makna penting kepada Roh Kudus. Jadi nama menyatakan makna. Itu orang Yahudi kuat itu soal nama. The theology of name. Orang Batak meniru Yahudi hadiah. Atau orang Yahudi meniru Batak? Yang mana? Jadi misalnya orang Batak tahi bonar Simatupang, TB Simatupang, niat yang benar, tahi bonar. Doakan supaya orang Batak yang bengkok diluruskan Tuhan. Karena apa? Orang Batak itu punya nama, ada bernama tahi bonar. Ada lagi orang Batak bernama burju baik. Ada lagi orang Batak bernama bedia. Tak ada pula orang Batak bernama Sitaka. Tak ada. Jahat, nakal, tak ada. Nama saya Manapul, menghibur. Ya, makanya saya senang kalau bapak ibu pulang dari sini senang, maka namanya itulah sesuai rasa. Begitu. Nah ini kita Roh Kudus disebut roh kekekalan. Ibrani pasal 9, 13, 14. Coba kita baca. Roh Kudus, roh kekekalan. Ibrani 9, 13, 14. Mari kita baca sama-sama. Kita nikmati pembacaan kitab suci. Ya. Kita disiplin diri kita, suka baca Alkitab. Ya. Ibrani 9, 13, 14. 1, 2, 3 yang. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara diam, betapa lebihnya darah Kristus yang roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah hidup. Perhatikan tuh, roh yang kekal. Kalau darah lembu domba membersihkan, itu perjanjian lama. Lebih lagi darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Artinya apa? Roh itu bukan setahun 10 tahun kerjanya, tapi roh itu kekal bekerjanya. Dan roh yang kekal itu memeteraikan imanmu. Wujud Bang. Lalu roh apa lagi? Bacanya. Iya, roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26 dan 16, 13. Mari kita lihat lagi. Jadi kalau tadi bicara soal waktu masanya roh itu sifatnya kekal, maka ini kita lihat sekarang Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Saya undang semua pria, tolong baca. 1, 2, 3, ya. Jika pergi putus dari Bapa, yaitu roh benar yang keluar dari Bapa, yang akan
itu dia roh kebenaran. Itu sebabnya jangan pernah bicara kepada kita kenajisan, kebohongan, dosa jika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, karena dia roh kebenaran. Maka bila kita berrelasi dengan Roh Kudus, entah dilihat orang atau tidak, kita harus minta ampun kalau berbuat dosa, karena dia roh kebenaran. Roh kebenaran tidak ada itu kompromi, cincailah, tidak ada. Salah adalah salah, benar adalah benar. Sekalipun seluruh orang berkata kamu salah, tapi hatimu benar, maka Roh Kudus mengkonfirmasi, karena dia roh kebenaran. Beberapa teman saya berkata, Bang, kenapa kita dulu sulit menerima abang mendirikan STT Trinity? Karena kita tahu abang itu ambisius sekali hidupnya. Oh begitu ya. Lalu saya berkata, emang apa enaknya hidup tanpa ambisi? Saya suka diskusi, soalnya abang itu ambisius sekali. Lalu saya berkata, apa enaknya manusia hidup tanpa ambisi, obsesi? Tapi pertanyaannya, apakah ambisi selalu salah? Gimana Pak Peter? Apakah ambisi selalu salah? Tidak. Dan ini doa saya. Saya dipengaruhi oleh tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Allah lah yang bekerja di dalam kamu, mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan. Filipi 2 ayat berapa itu? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan to will and to act. Jadi mau, berambisi, berkeinginan, itu Allah mengerjakan. Filipi 2 betul kan? Betul ya? Mari kita baca ya. Ayat berapa itu? 13. 1, 2 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu apa? Baik kemauan. Itu mau. Jadi waktu saya digerakkan dirikan estetik, saya sharing kepada beberapa teman nyambut, kita mulai, beberapa teman negatif sekali dan cenderung mengatakan saya menyimpang hidupnya, tapi saya maju terus. Sekarang mereka yang berkata saya menyimpang, puji Tuhan, telah mendukung saya, mendoakan, menyayangi. Makanya saya pikir saya belajar makin tua begini. Oh iya, lawan sekarang bisa sahabat besok. Karena itu sayangi semua orang, baik yang mendukung maupun tidak mendukung. Mungkin karena sesuatu hal dia belum bisa lihat. Kalau dia sudah melihat, yang kita lihat bisa sama ya. Jadi memang semangat ini membuat saya tidak seharusnya konflik dengan siapapun. Kalau belum kompak kita sekarang, ya udah sebentar, tapi nggak usah kita berkelahi sampai waktunya kita bisa makin masuk roh kebenaran. Jadi ini pun kita pegang pulang dari sini udah enak. Terima kasih, Roh Kudus yang ada dalam aku adalah roh kebenaran. Dan kalau tiap hari berjalan, hidupmu harus makin benar. Oh betul. Dan jadilah saksi hidup sendiri. Apakah hidupmu makin benar atau tidak? Kita sendiri menilai bisa. Lalu yang ketiga namanya adalah, kadang-kadang bacanya, roh kasih karunia. Roh kasih karunia artinya apa? Dia mengerjakan di dalam kita pengampunan, bahkan berdiam di antara kita. Itu rahmat itu. Siapakah kita sehingga kita bisa didiami Roh Kudus? Orang berdosa, ada juga aku pendosa berat. Lagunya orang Batak, padosana goda doa, pendosa berat.
salah satu lagu yang paling saya suka lagu itu. Pardosana godang doa badiaan bohong, aku berdosa banyak, kau kudus. Sayyiduna roado Allah, aku cenderung pergi kepada yang buruk. Sayyiduna jahat doh, hanya kepada kejahatan. Makanya saya berkata, Tuhan, tiap pagi, tiap siang, tiap malam pegang tangan saya, supaya saya bisa mengikuti langkah Tuhan. Bukan karena saya pendeta, tapi karena Roh Kudus pemimpin. Pembimbing, penghibur. Nah, karena pembimbing, penghibur, ini bahasa Yunani, parakletos. Jadi bisa diterjemahkan pendamping. Para itu di samping. Para, misalnya yayasan disebut para church, ya, di samping gerejanya, mendampingi gereja bertumbuhnya, membangun umat. Itu. Nah, para kletos berarti satu pribadi yang berjalan di samping kita. Nah, luar biasa. Kita butuh penghiburan, ya hibur. Kita butuh kekuatan, ya kuatkan. Itu salah satu unsurnya. Kita butuh apa? Roh Kudus itu yang berjalan mendamping. Jadi pendamping yang setia itu sebenarnya Roh Kudus, bukan suami atau istri ya. Dari segi nama, parakletos, pendamping yang setia adalah suami dan istri. Roh Kudus, pendamping yang di bawahnya rankingnya adalah suami atau istri. Nah, apa maknanya? Sudah saya kasih tahu tadi maknanya. Ya. Begitu kita tahu nama-nama ini, maka dia hidupnya bekerja secara kekal. Roh Kudus, Roh kebenaran, itu adalah sifat Allah sendiri. Nanti akan kita lebih tegas lagi tentang ini. Ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa Yohanes 14:25-26 telah dijadikan dan digunakan kelompok tertentu seperti pembicara terkenal Zakir Naik, mengacu kepada nabinya. Gak usah sebut nabi siapa. Coba lihat Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca Yohanes pasal 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, oleh Zakir Naik, kalau Bapak Ibu suka dengar YouTube, di YouTube pembicara dari denominasi agama tertentu, dia berkata, even the Bible pointing to our prophet, glorious prophet, disebut namanya. Alkitab sendiri menuju kepada nabi kita yang mulia. Dikutipnya ini. Coba, gimana pendapat Bapak Ibu? Saya tulis di sini. Bagaimana respons Anda? Bagaimana respons Anda? Setuju nggak? Itu bicara kepada nabinya. Kalau bicara sama tetangganya, teman di sampingnya, setuju atau tidak? Kalau setuju, apa alasannya? Nanti ngomong sama Zakir Naik, anggap Zakir Naik ada di sini. Apa alasannya? Mesti ada alasan. Karena Pak Zakir Naik itu dia menghafal Alkitab ribuan ayat. Jadi kalau dia ceramah, nggak baca Alkitab, dia ngomong ayat-ayatnya ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Saya pikir hebat sekali dia orang. Zakir Naik. Setuju sama dia? Tidak setuju. Kalau tidak setuju, kenapa? Apa argumentasi?
Ada yang berkata, ya saya nggak setuju karena ayatnya mengatakan dia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya bisa Nabi itu selama-lamanya? Lalu dia akan tinggal di dalam kamu. Emang bisa Nabi itu di dalam? Ada beberapa argumentasi lagi dibikin. Nah, perhatikan dan selidiki ayat-ayat ini. Coba diselidiki, dilihat. Wahyu 7, coba diselidiki sama tetangganya. Sama-sama kita. Roma 8:26, 15:26, Kisah 8:29, Kisah 16 ayat 6, Kisah 20. Apa kata ayat ini tentang Roh Kudus? Ini mengacu kepada dia pribadi atau bukan? Karena di ayat-ayat ini Roh Kudus digambarkan. Coba Wahyu 2 ayat 7 kita baca sama-sama. Wahyu 2 ayat 7. Siap? Kalau sudah kita baca sama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 7. 1, 2, 3. Ya, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Sudah. Dikatakan siapa? Roh. Berarti Roh bisa berkata-kata. Jadi berarti nggak bisa dikatakan bahwa Roh itu kuasa. Angin nggak bisa berkata-kata. Nah ini yang jemaat kita mesti sadar, khususnya sejak seminar ini. Ternyata Roh bisa berkata-kata. Roh yang berkata-kata itulah yang menolong kita berdoa katanya. Roma 8:26. Coba kita baca. Semua pria sekarang, giliran pria baca. Jadi kita bereksegesis, ber-PA secara sama-sama. Roma 8:26. Pria sekarang baca. 1, 2, 3. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam mengajarkan sebab kita tidak tahu tetapi Roh sendiri ya. Roh sendiri dikatakan berdoa kita. Kalau dia angin, kalau dia kuasa, mana bisa dia berdoa? Jadi Roh diperlakukan sebagai satu pribadi. Jadi eksegesis penggalian seperti ini membuat kita harus berkata, singkirkan semua pengajaran yang dapat sebelumnya. Itu namanya eksegesis. Jangan eisegesis. X itu keluar, eis itu masuk, pikiran dimasukkan. Jadi bukan belajar murni. Ya, jadi Roma 8 menolong kita. Lihat tuh ayat 26. Membantu kita dalam kelemahan. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh berdoa. Jadi kalau kita sudah begitu susah, pikirannya galau sekali, kita bergumul, masuk kamar, masuk ruang kos, kita gak punya kata-kata, gak apa-apa. Sujud saja, diam saja, dan biarkan Roh berdoa. Tuh. Pernah begitu? Alami itu. Ya. Lalu Yohanes 15 tadi sudah kita baca. Lalu Kisah 8 ayat 29. Apa kita lihat di sini? Peran Roh Kudus. Bagaimana lagi? Kisah 8:29. Sekarang giliran perempuan. 1, 2, 3. Ya. Itu dia. Roh berkata kepada Filipus, dekatilah sida-sida yang baru pulang dari Bait Allah. Dia sedang membaca kitab suci tapi dia tidak ngerti. Lalu Filipus, seorang penginjil atau guru Injil atau baca Kisah 6, orang awam yang dipilih membantu para pendeta, tapi dia punya kepekaan. Dia bisa dengar Roh Kudus berkata-kata. Akhirnya dia hatinya dibisikkan Roh Kudus, kemauannya diteguhkan Roh Kudus. Itu sebabnya kita bisa yakin. Tapi memang ini perlu pertumbuhan rohani. Tapi yang jelas kita belajar sih, Roh Kudus satu pribadi yang bisa berkata-kata kepada jemaatnya, bisa berkata-kata kepada hambanya seperti Filipus. Kisah 16, apalagi yang kita di sini?
Kisah 16 ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan, kalau kita lihat peta-peta ini semua, setelah Antioquia, Seleukia, terus menyeberang seluruh pulau Siprus, baru ke utara, Perga, Ikonium, Listra, terus. Memang enaknya lanjutkan ke utara lagi, supaya tuntaskan daerah Asia Minor. Tapi dilarang. Yang melarang siapa? Roh Yesus. Berarti di sini Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Roh Yesus melarang. Perhatikan tuh. Bisa nggak sehari-hari juga kita begini? Roh Yesus melarang kita melakukan itu. Roh Kudus tidak menggerakkan kita berpartner dengan orang itu, bergaul dengan orang itu, berpacaran dengan orang itu, atau sebaliknya Roh Kudus membiarkan kita, meneguhkan kita, mendorong kita berpacaran, bergaul meskipun orang itu tidak seperti level kita. Oh iya, harus begitu. Banyak orang nggak mau pacaran gara-gara nggak sesuai level. Makanya saya memuji istri saya. Saya harap istri saya tidak sedang di sini. Oh iya, mudah-mudahan dia tidak di sini. Kalau dia di sini jangan dengar, ya tutup kuping dulu kau. Saya itu waktu dia mau sama saya, itu saya bersyukur sekali. Dan saya mengerti kalau teman-teman bilang begini, Pak, Kak Yunika mau sama Abang itu berkat buat Abang, tapi bencana buat Kak Yunika. Begitu. Mungkin dia lihat secara fisik, oh jujur, Kak Yunika dari keluarga yang wah, maaf kalau saya berkata ini, begitu. Direktur perkebunan. Kalau Bapak Ibu ngerti perkebunan di kampung sana, administrator aja udah kaya raya, apalagi direktur perkebunan. Pembantunya bisa 7 orang. Makanya dulu istri saya bulan pertama itu gak bisa ngapa-ngapain. Masak ikan teri pun salah. Gak matang dulu minyaknya, langsung dimasukin rupanya ikan teri sama minyaknya. Jadi waktu saya makan, makanya saya bilang tutup kupingnya kalau di dalamnya, supaya tidak ini. Tapi belakangan saya ngerti, ya memang siapa suruh mau nikah sama anak orang kaya? Kalau mau pintar masak, menikah sama koki aja. Gitu, pasti pintar masak. Gitu. Tapi itu setelah seperti Roh Kudus membisik-bisikkan gitu loh, supaya kamu menerima gitu. Kamu siapa suruh? Pembantunya 7, gak pernah disuruh dia bereskan tempat tidur, masak, gak pernah. Nah, kamu menikah sama orang begituan, ya terima sendiri. Tapi apa? Dia anak direktur, saya kondektur pun tidak. Iya Bang Peter, kondektur pun tidak. Tapi itu niat saya apa? Saya harus membahagiakan kau seumur hidup. Itu niat saya dalam itu. Maka selain membahagiakan Yesus, tidak ada yang paling membahagiakan saya selain membahagiakan istri saya. Saya pikir hebat ini orang. Saya nggak ngerti waktu itu, pakai pakaian aja nggak ngerti saya. Mungkin udah kali kesekian kalian dengar ya. Ini memadu warna gitu. Di kampung kami nggak ada ngerti memadu warna. Ada celana aja udah bagus itu. Oh ya di Samosir, saya dari Samosir. Bisa pakai celana udah syukur. Sekarang lihat anak SD di sana masih lari-lari nggak pakai celana. Betul kan? Siapa di sini bersama saya? Coba angkat tangan. Jangan malu. Iya. Iya. Jadi ya luar biasa lah Tuhan itu. Tapi sekali lagi Roh Kudus menggerakkan dia sama saya, sehingga saya doa sih dia bahagia sekali sama saya. Waktu kami kemarin ke Jepang, saya bilang, senang kamu mah? Senang.
Nah, itu senangnya saya. Makanya kamu ke Jepang. Saya bilang, sudah pernah juga ke tempat yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar saya bawa dia kemana-mana, itu sering karena saya paksa. Saya mau kau senang, bukan hanya saya senang. Nah, tapi sekali lagi ini tips buat kalian, bahwa dia sesuai dengan kepekaannya mau pacaran, meneguhkan kepada saya, sehingga dia tidak tersiksa. Mudah-mudahan aja dari mereka kakak beradik, dia menjadi istri yang paling bahagia. Loh, kok tepuk tangannya sedikit? Oh, paling kaya tidak? Paling kaya tidak? Karena kakak-kakak kami itu kaya-kaya. Si Buya itu kaya sekali. Tapi paling bahagia itu doa saya. Iman. Iya, imannya. Betul Pak. Ya itu. Imannya, kaya dalam iman. Memang Lukas itu begitu ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, atau hati-hati dengan kekayaan. Ada kekayaan iman di dalam Lukas ya. Nah, kalau begitu siapa dia sesungguhnya ya? Kisah 20:28 juga berkata, Roh Kudus menunjuk penatua. Itu kamu lain ditetapkan. Coba lihat Kisah 20 ayat 28. Mari 1, 2, 3 ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu dan ditetapkan Roh Kudus menjadi pengiring untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anak. Perhatikan, Roh Kudus menunjuk kamu jadi pengiring. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa jadi pengurus, jadi pelayan, jangan lihat itu hanya karena teman, karena kebetulan terpilih, tidak. Tapi lihat, Roh Kudus telah memakai mereka ini untuk sampai kepada pilihan sama saya. Saya syukur. Lalu kita mantap. Lihat peranan Roh Kudus. Ya. Maka selanjutnya lihat siapakah Roh Kudus itu? Apakah secara eksplisit, tegas, jelas dikatakan Roh Kudus Allah? Ada. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Ini kisah Ananias. Kisah 5 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3 ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan? Jadi ingat, ayat 4 itu bicara mendustai siapa? Roh Kudus. Sekarang ayatnya yang keempat sekarang, 1, 2 ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia. Nah, berarti Roh Kudus di ayat 3 bukan manusia dong. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi ya, ayat 3 tadi siapa? Roh Kudus. Ayat 4 siapa? Allah, bukan manusia. Berarti Roh Kudus adalah Allah. Jadi kalau ada yang berkata, pernah tidak Alkitab berkata Roh Kudus Allah? Oh, pernah. Dan kalau Roh Kudus Allah, maka Roh Kudus harus diperlakukan seperti Allah. Misalnya apa yang kita tahu? Allah Maha Kuasa. Oke? Yang kedua, Allah Maha Tahu. Yang ketiga, Allah Maha Hadir. Itulah Allah. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat. Apakah Roh Kudus juga diperlakukan begitu? Macet baginya. Ya, Roh Kudus Maha Hadir. 139 ayat 7. Kemana aku menjauhi roh? Kalau aku ke ujung langit, kau di sana. Tidak bisa. Maha Hadir. Roh Kudus Maha Tahu. Siapakah yang mengetahui yang ada di dalam hati manusia? Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus Maha Kuasa. Waktu dikatakan Maria akan mengandung, kok bisa? Maka dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan muncul kata ini, kuasa Allah
yang maha tinggi, the almighty power of God. Itu dia. Jadi Roh Kudus memiliki kuasa yang maha tinggi. Jadi lihat, Roh Kudus maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Kesimpulannya apa? Roh Kudus adalah Allah. Jadi maafkan saudara-saudara kita yang kita sayangi dari Saksi Jehovah dan yang lain, salah. Ya, memang pergumulan gereja tentang Roh Kudus itu berabad-abad. Makanya ada konsili Konstantinopel, ada konsili Makedonia, bagi mahasiswa belajar itu sampai abad keempat baru tuntas. Abad pertama belum, abad kedua belum, abad ketiga belum. Nah, bagi yang belajar teologi semangatnya begini, sudah pernah diperjuangkan dalam sejarah gereja, maka jangan balik lagi ke belakang. Dalam sebuah diskusi teologi oleh para pakar dari seluruh denominasi Protestan, Pentakosta, Katolik begitu, itu ada yang menyerukan begini, tidak usah sebut ada Allah lain di luar Allah, tidak usah sebut ada Allah Tritunggal, 3 ya 3, tidak pernah 3 1, 1 ya 1, tidak pernah 1 jadi 3. Begitu ya. Itu orang itu udah tua, dia profesor dari Manado katanya dia. Waktu saya lihat dia, ini hebat juga ini caranya ya. Profesor, doktor, umur sudah mungkin 83 kali. Kiranya Tuhan beri saya umur setua itu juga, supaya bisa terus mempengaruhi dunia ini dengan umur panjang. Dan yang lain diam aja. Akhirnya apa? Saya tidak bisa diam, saya berdiri. Maafkan, saya berdiri lagi. Untuk ketiga kalinya saya berdiri. Saya berkata, mari berteologi. Nah, ingat, teman-teman yang dari teologi, coba kata. Siapa yang dari SDT ini? Coba kata. Nah, ini semangat yang saya berkata sekarang. Saya berkata, berteologi, jangan mundur ke belakang. Jangan berteologi seolah-olah kamu masih tinggal di tahun 60 atau tahun 70. Memang sinoptik ragu-ragu menyatakan Yesus itu Allah. Kalau boleh pakai istilah ragu-ragu. Tidak tegas dikatakan Yesus Allah. Tapi Yohanes saja sudah menyatakan Yesus itu Allah. Pada mulanya adalah firman-firman bersama dengan Allah, firman Allah. Nah, maka kita yang sudah hidup di milenium ketiga udah jauh. Jangan ragu-ragu mengatakan Yesus Allah. Itu melawan ada orang berkata, cukuplah kita katakan Yesus Mesias, tidak usah Allah. Nah, apanya teologi ini? Kok kita mundur ke belakang? Da Vinci Code membodoh-bodohi kita. Itu Dan Brown gak ngerti teologi. Suruh Dan Brown, saya kasih dia kopi, saya bayarin semua, tapi kopi aja. Saya ajarin dia berteologi. Jadi jangan mau. Soal Roh Kudus sama. Memang di abad 1 belum jelas Roh Kudus bagaimana, seperti saya katakan tadi. Tapi kalau kita belajar sejarah gereja, dari konsili ke konsili ke konsili, akhirnya ternyata Yesus Allah. Itulah Nisea dan Chalcedon. Ternyata Roh Kudus Allah. Itulah Konstantinopel dan Macedonia. Kalau Yesus Allah, Roh Kudus Allah, dan Yahweh adalah Allah, bagaimana memahami Allah? Itulah Allah Tritunggal. Memang tidak ada di dalam Alkitab tulisannya, tapi bagaimana memahaminya itu teologianya. Ya, jadi saya harap kita yang udah di milenium ketiga ini jangan mundur ke belakang. Memang ada seorang dokter Batak bilang saya begini, Pak Saudara, apakah Anda tidak menghargai biblical theology? Apa kata Alkitab? Alkitab berkata begitu, kita harus berkata, oh saya bilang saya dokter biblical, saya tidak punya hak mengatakan yang lain di luar apa yang Alkitab katakan. Tapi semangat mengerti sesuai dengan kacamata mereka itu beda dengan kita sudah beberapa ribu tahun di sini. Sekarang sudah 2015. Itu sudah lewat itu pergumulan gereja. Maka sekarang mestinya seperti kata Ibrani 6, mari kita tinggalkan itu asas-asas Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mari sekarang
masuk kepada kebenaran yang penuh. Misalnya, bagaimana supaya mahasiswa bisa menjadi calon-calon pemimpin di Republik ini. Misalnya, bagaimana supaya orang-orang kaya di Indonesia jangan bolak-balik ke Yerusalem terus. Kadang-kadang yang kita dengar di RPK itu bolak-balik ke Yerusalem. Ini saya sudah ke 70 sekian gitu. Emangnya apa bangganya bolak-balik ke Yerusalem? Kalau uangmu kebanyakan, dukung pekerjaan Tuhan. Amin. Oh, masih banyak gereja yang miskin luar biasa, pendeta miskin luar biasa. Pendeta Pasar Ibu yang ada di Rompori Huta saya berkata begini, saya tahu kau memegang 20 sekian jemaat bakar. Saya tahu tidak banyak Pak, tapi semua yang kau perlu, yang Trinity punya, silakan ambil. Dia berkata, Pak, buku saya tidak ada. Buku Bapak itu bisa saya ambil. Semua buku saya ambil. Benar Pak? Benar. Saya bilang, bukan hanya buku Pak, jodoh nanti bawa buat Bapak. Karena dia belum menikah. Serius ya? Kalian doakan ya Bapak Ibu. Dan dia Pasar Ibu di Rompur di Huta pedalaman itu. Itulah semangat kita dalam memberitakan Injil ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin, luar biasa. Itulah kesimpulannya. Jadi kalau kita lihat peranannya apa? Oh, banyak sekali. Roh Kudus membawa kepada kelahiran kembali. Roh Kudus memberi nubuatan. Roh Kudus memberikan urapan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Kalau kita teruskan itu, banyak sekali. Macet banget. Roh Kudus memberi hikmat bijaksana. Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus memberi kehidupan rohani. Ini semuanya. Coba kalau kita baca Yehezkiel 36, 25-27. Coba kita baca ini saja. Yehezkiel 36, 25-27. Kita makin diyakinkan betapa pentingnya Roh Kudus. Baik remaja, pemuda, orang tua, mari kita melekat erat dengan Roh Kudus itu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ayat. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Dahsyat ya. Saya perhatikan subjeknya itu siapa? Roh. Rohku berdiam. Ya, roh berdiam, tinggal. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang. Jadi orang muda, kalau merasa sebenarnya susah saya hidup dalam kehidupan baru ini, mungkin rahasianya belum kamu tangkap. Yaitu apa? Berserah penuh kepada Roh Kudus. Begitu Roh Kudus menguasai, Rohku kuberikan dalam batinmu, membuat batinmu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan. Soal kenajisan, dosa-dosa masa lalu, Tuhan berkata, aku siap membersihkannya. Luar biasa bukan? Nah, kenapa gereja masih tetap hidup dalam dosa? Kenapa kaum muda masih jatuh bangun dalam dosa yang sama? Saya tidak sedang menyalahkan, bukan? Saya tidak sedang mengatakan rahasia berjalan dalam Roh Kudus kamu belum menangkap. Sangat enak hidup taat bila Roh Kudus mengendalikan. Sangat susah hidup taat jika Roh Kudus tidak ada dalam kita. Oh iya, konflik soalnya karena kita masih dalam kedagingan. Galatia 5, keinginan daging adalah bla 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 bla, keinginan roh adalah bla bla bla. Nah, kalau keinginan daging menonjol, susah taat. Pergi ke gereja, pergi rapat majelis, pergi persekutuan, pergi pelayanan, tidak ada uangnya. Datang seminar ke sini tidak ada uangnya. Istri saya berkata kepada saya, ikut seminarnya di satu tempat yang dibicarakan itu hanya mula-mula tabungannya 150 juta. Setelah sekian bulan sekian miliar. Begitu. Bagaimana berinvestasi? Sekali datang mereka 250 ribu. Lalu kemudian itu masih kulit-kulitnya kata istri saya. Setelah kita break, lalu kemudian didekati sama orang-orangnya.
Ikut aja kalau mau lebih jelas, Bu. Tertarik? Memang tertarik tadi. Ikutin saja seminarnya. 26 juta satu paket. Apa yang dibahas? Bagaimana mengelola uang, mengembangkan uang sama-sama jadi kaya raya. Saya berkata, puji Tuhan, kita tidak ada niat seperti itu. Bukan kaya raya tujuan kita. Tujuan kita lah bagaimana hidup kita menjadi berkat seluas-luasnya. Balik bisa bernubuat juga Roh Kudus, diurapi karunia-karunia juga yang ada punya Roh Kudus juga. Ini Bezalel mengukir bait Allah, itu dari Roh Kudus itu. Baca lagi. Kita bisa dalam leadership juga Roh Kudus, kuasa kehidupan kerohanian. Jadi supaya kerohanianmu bertumbuh terus, menyala-nyala Roh Kudus. Nah, saya tulis begitu. Kenapa kadang-kadang macet ya? Jadi kalau dia semuanya, Roh Kudus juga dalam hidup Yesus membaptis. Roh Kudus dalam membaptis. Roh Kudus mendiami orang percaya. Roh Kudus mendiami selama-lamanya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, bisakah Roh Kudus meninggalkan kita? Kalau perjanjian baru tidak bisa. Coba baca Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 14, 16, 17. Siap? Mari kita baca 1, 2, 3. Ya, aku akan minta kepada Bapa, Dia akan berikan kepadamu seorang penolong lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam dalam kamu, menyertai kamu dan diam dalam kamu. Diam di dalam kita. Itulah pengajaran perjanjian baru. Roh Kudus berdiam dalam kita, menyertai. Berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Jadi mesti begitu. Jadi mengeksegesis itu begitu. Roh Kudus berperan dalam penulisan kitab suci. Roh Kudus terlibat penuh dalam kehidupan Yesus, baptisan. Roh Kudus meninggikan Yesus, Yohanes 16. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus tidak berkata-kata dirinya. Nah, sejauh ini kita menemukan bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegaskan pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Hal itu bahkan jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul-rasul. Apa yang dikatakannya? Kiranya kita semua tahu. Ini dia. Mari kita perhatikan. Kisah 1 ayat 4 dan 5. Mereka dilarang pergi meninggalkan Yerusalem. Mengapa mereka dilarang? Bukankah mereka adalah rasul-rasul yang sudah mengetahui mengenal Yesus dengan baik? Ya, betul. Mereka sudah kenal, hidup bersama Yesus. Mengapa tidak langsung pergi? Karena apa? Ayat 8 itu. Coba kita baca. Ayat 8. 1, 2, 3. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Judea dan Samaria sampai ujung bumi. Perhatikan, kamu atau kalian, ya kalian apa? Kalian rasul-rasul menerima kuasa. Kata kuasa di situ dunamis. Ya ingat itu. Yohanes 1:12 juga, barang siapa percaya menerima kuasa. Tapi kuasa di sana beda. Kuasa di sana adalah exousia. Apa bedanya? Exousia itu seperti polisi memberhentikan kita. Meskipun dia kurus, kecil, pendek, jelek, kalau dia hentikan, kita berhentikan. Ya, karena dia punya exousia. Itu dia. Tapi kalau suruh dia angkat, misalnya ada batu di jalannya, apa nyerok begitu, nggak bisa dia. Maka dibutuhkan dunamis, kekuatan. Nah, dunamis itulah digunakan. Kisah 1:8. Kamu punya dunamis, bukan hanya exousia, yaitu delegasi right, hak dari surga, tapi juga dunamis. Saya anak Tuhan, punya kuasa mengusir setan, tapi juga anak Tuhan punya dunamis, hidup benar, hidup melayani Tuhan, hidup macam-macam, berprestasi dalam studi,
membangun keluarga bahagia, ada dinamisnya. Atau seperti Bang Peter ini, Direktur BI, kalau Tuhan kasih kesempatan dia Gubernur BI, punya kuasa untuk membangun keuangan Republik dengan baik. Amin. Ya, kita selesaikan dulu gitu ya. Misalnya Bang Peter sudah ke depan.